Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di awal pekan, di hari Senin ini, mari teruslah melangkah dan bersyukur kepada Tuhan. Kemarin saya melihat sebuah tulisan di baju. Tulisan demikian, I hate Monday. Artinya saya benci hari Senin. Semoga kita tidaklah demikian. Hati yang bersyukur adalah obat. Karena itu bersama Sabda Hidup, khususnya hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Mari teruslah melangkah dalam Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Para sahabat yang terkasih, pernahkah kita mendengar tentang menara miring, menara Pisa di Italia itu? Wah, menara ini tinggi, itu dibangun oleh Pissarro, sehingga namanya Pisa. Setelah dia berdiri, tiba-tiba dia miring. Nah, kenapa dia miring? Ternyata setelah dicek itu, campuran dasarnya itu tidak begitu kuat. Tetapi walaupun dia miring, nah ini yang menariknya, dia itu tidak jatuh, tidak roboh. Bahkan itu angin datang, matahari, semuanya, tetapi dia toh masih tetap yang sama. Walaupun dia miring, tidak sampai dia roboh. Inilah menara Pisa. Miring tapi tidak roboh. Kalau saya hubungkan dengan menara iman, bahwa perjalanan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu juga tidak mudah. Nah, ada dua hal terjadi di sini. Seperti dalam Injil, bahwa dunia akan menganiaya kamu, itu benar. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Ini kekuatannya. Nah, bagaimana penganiayaan itu terjadi? Yang pertama itu datangnya dari dalam. Orang biasa kan itu menggunting dalam lipatan. Sesama di dalam gereja itu saling gunting-menggunting. Yang satunya buat ini, yang lain bilang, "Oh, kenapa dia buat itu?" Jadi ada iri hati karena yang lain berkembang. Atau bisa terjadi juga dalam kehidupan berkeluarga. Oh, keluarga satunya lebih maju, yang lain merasa tidak nyaman. Kok anaknya berhasil, saya tidak ya? Atau juga dalam kehidupan bermasyarakat, yang satunya lebih keren, tetapi yang satu karena nggak buat apa-apa,
dia juga merasa tidak nyaman. Ini bisa terjadi dari dalam hati, saling gunting-menggunting. Yang kedua, itu yang dari luar. Sebagai orang yang percaya, kita menyebarkan kabar baik Injil kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi itu di sana tidak ada kebebasannya. Wah, kita mau melangkah, itu kita ditekan. Langkah kita itu selalu ditarik. Tidak boleh buat ini, tidak boleh sebarkan nama Tuhan Yesus. Nah, ini baik dari dalam maupun dari luar. Ini yang terjadi dalam kehidupan sebagai manusia, apalagi sebagai orang beriman. Nah, kalau kita renungkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil pada hari ini, semuanya ini terjadi. Bahwa dunia itu kita lihat itu sepertinya itu tidak ada harapan lagi. Bagaimana, geramnya dunia ini, seperti harimau saja dia. Tetapi, bagaimana akhir dari Injil tadi itu? Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Bagaimana Yesus, dalam kehidupannya, itu juga mengalami hal yang sama. Tidak semua orang suka kepada dia. Dan kemudian bagaimana dia disalibkan. Tetapi bagaimana maut ini dikalahkan karena kebangkitannya. Karena itu Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Dengan demikian bagaimana perjalanan iman saya dan para sahabat? Cobaan itu tidak sedikit. Tantangan itu setiap hari datang. Tetapi percayalah, menara iman yang kita sudah punya, kekuatan ada dalam diri Kristus yang bangkit. Itulah yang menghantar saya dan para sahabat. Karena itu dalam situasi seperti ini, iman yang sudah ada itu, walaupun dia miring dengan begitu banyak badai ombak dalam kehidupan ini, tetapi tidak mungkin dia roboh. Karena dasar iman itu adalah Kristus sendiri. Gereja itu dasarnya adalah Kristus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, apapun situasimu saat ini, dicobai, ditantang dengan demikian banyaknya. Tetapi percayalah, kalau kita punya menara iman yang kuat, kita bisa melangkah. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita. Cobaan datangnya banyak, tetapi Roh Kudus itu menyertai perjalanan hidup saya dan para sahabat. Karena itu, mari, biarlah menara iman ini menjadi kekuatan kita. Karena kita yakin dan percaya, cobaan-cobaan dalam hidup itu merupakan kekuatan-kekuatan baru yang menghantar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teruslah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.